teman-teman, pernahkah kalian melihat tanaman, hewan, atau bahkan udara segar di sekitar kita? Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang saling terhubung. Kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang dan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan agar mereka tetap bisa hidup dengan baik. Setiap makhluk hidup memiliki tahapan hidup yang disebut daur hidup. Salah satu contoh yang menarik adalah kupu-kupu. Prosesnya dimulai ketika kupu-kupu bertelur di daun. Dari telur itu menetas ulat kecil yang disebut larva. Larva ini terus makan daun dan tumbuh dengan cepat. Ketika sudah cukup besar, larva berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong terjadi perubahan luar biasa, hingga akhirnya keluar kupu-kupu dewasa yang indah. Tapi, tahukah kamu, semua tahapan ini bisa terganggu jika lingkungan kita rusak. Jika pohon-pohon ditebang, udara tercemar, dan terjadi pencemaran sampah, kupu-kupu tidak bisa bertelur maupun tumbuh dengan sehat. Oleh karena itu, menjaga lingkungan sangat penting agar semua makhluk hidup bisa berkembang dengan sehat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga lingkungan? Salah satunya adalah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari langkah-langkahnya. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan seperti sisa sayuran, kulit buah, daun kering, dan tanah. Kemudian, masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam wadah. Aduk sesekali dan biarkan selama 1 hingga 2 minggu. Dalam waktu tersebut, bahan-bahan tersebut akan terurai dan menjadi pupuk kompos yang bermanfaat. Kompos ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman di rumah loh. Mudah kan? Kita bisa membantu lingkungan dan tanaman tumbuh lebih baik. Teman-teman, langkah-langkah tadi adalah teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contohnya seperti membuat kompos dari sampah tadi. Namun, tidak semua sampah bisa dijadikan kompos. Bagaimana dengan sampah plastik seperti botol bekas? Jangan dibuang begitu saja ya. Kita bisa mengubahnya menjadi karya yang berguna. Sekarang, mari kita belajar membuat kerajinan dari barang bekas. Yuk kita memanfaatkan botol plastik bekas untuk membuat pot bunga. Begini caranya. Pertama-tama, siapkan botol plastik bekas yang sudah bersih ya. Kemudian, potong bagian atas botol sesuai dengan bentuk yang kamu inginkan. Lalu, hias botol dengan cat warna-warni. Terakhir, isi botol dengan tanah, lalu tanam bibit bunga kecil di dalamnya. Tada, kamu sudah punya pot bunga yang cantik dan ramah lingkungan. Pot bunga ini bisa diletakkan di halaman, jendela, atau bahkan digantung. Kita tidak hanya membuat rumah lebih indah, tetapi juga membantu mengurangi sampah plastik. Teman-teman, kita telah belajar banyak hal hari ini. Mulai dari daur hidup kupu-kupu, cara membuat kompos, hingga membuat kerajinan dari barang bekas. Semua itu menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Yang penting kita tahu caranya dan kita mau melakukannya. Ayo, mulai sekarang kita sayangi bumi kita dengan tindakan nyata, dimulai dari rumah kita sendiri. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.